Shalom Elohim. Saya akan memberikan penjelasan bagaimana kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena di dunia ini banyak sekali berbicara gereja. Berbicara gereja, manakah gereja yang benar di hadapan Allah? Berbicara manakah yang benar di dalam Alkitab mengenai tentang gereja Tuhan? Hanya satu gereja Tuhan. Jadi berbicara mengenai tentang gereja itu, Yesus datang bukan menyelamatkan golongan atau agama. Jadi berbicara gereja itu bukan berbicara mengenai tentang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi berbicara gereja itu adalah satu sumber, yaitu rumah sakit rohani. Jadi ketika kita sakit rohani, ketika kita pergi ke gereja, maka terobatlah mengenai tentang penyakit rohani kita. Ada orang berbicara mengenai tentang iman kita yang menyelamatkan kita untuk ke sorga. Itu betul. Apakah iman Anda yakini benar-benar akan masuk ke dalam kerajaan sorga? Belum tentu. Banyak orang berbicara iman. Iman menyelamatkan kita. Artinya iman itu adalah kepercayaan kita. Jika kita percaya, maka kita lakukan apa yang disampaikan Yesus Kristus dan teladan Yesus Kristus, maka kita akan diselamatkan. Kita sudah lama diselamatkan oleh Yesus Kristus. Banyak orang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tetapi apakah mereka bersama-sama dengan Yesus di sorga nanti? Jadi berbicara mengenai tentang masuk ke dalam kerajaan sorga itu, hanya kita melakukan beriman kepada Yesus Kristus. Kalau berbicara iman Kristen, saudara, apakah iman Kristen itu dia bisa menyelamatkan kita? Tidak, saudara. Iman Kristen itu hanya mempertahankan mengenai tentang Yesus Kristus. Kalau Anda hanya mempertahankan Yesus Kristus, tetapi Anda tidak melakukan mengenai tentang kehendak Bapa yang di surga atau teladan Kristus, Anda akan gagal masuk ke dalam kerajaan Allah. Mari Anda akan melihat atau saudara melihat, saya kasih di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang mengikuti hukum atau perintah-perintah Allah dan beriman kepada Yesus. Amin, saudara. Jadi kita kalau berbicara mengenai tentang perdebatan antara siapakah Yesus ini, apakah dia Allah, apakah dia Bapa? Yesus datang ke dalam dunia ini bukan berbicara Bapa atau Sang Pencipta, tetapi Yesus datang di dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Ketika kita sudah diselamatkan, maka kita harus mengikuti teladan Yesus. Kita harus menuruti perintah-perintah Yesus. Yohanes pasal 15 ayat 14, jikalau engkau mengasihi Yesus Kristus, maka engkau harus menuruti segala perintahnya. Perintah yang mana? Perintah yang mana, saudara? Marilah saudara-saudara kita akan melihat bagaimana Allah memberikan satu hamba Allah, yaitu Yesus Kristus,
untuk datang ke dunia ini untuk menyampaikan firman Allah. Karena Yesus berkata, firman ini bukan berasal daripadaku. Yohanes 14 ayat 24. Firman ini bukan berasal daripadaku, tetapi firman ini berasal dari Bapa yang ada di surga. Ketika Yesus mengeluarkan statement mengenai tentang firman, Anda jangan protes mengenai tentang Yesus. Siapakah Anda? Anda hanya manusia biasa. Jangan protes kepada Yesus Kristus karena dia punya kuasa yang begitu besar. Amin, saudara-saudara. Inilah yang saya sampaikan kepada saudara-saudara yang ada di seluruh dunia. Kalau hanya mempertahankan agama dan tidak mengikuti perintah Bapa yang di surga, yang tidak mengikuti teladan Yesus, itu tong berbunyi nyaring. Semua itu kosong, saudara. Jadi ketika Yesus mengeluarkan statement mengenai tentang apa yang dia sampaikan, kita harus menuruti. Seperti Bapa dan Ibu menyampaikan kepada kita, pergilah kamu dan bekerjalah di ladang. Dan apa yang ada di ladang, yang harus kamu bersih, kamu harus mengikuti Bapa dan Ibu. Begitu Yesus, kalau Yesus mengeluarkan perintah, kita jangan protes. Siapakah Anda? Anda hanya terbuat dari tanah liat. Anda jangan menantang mengenai tentang Yesus Kristus atau firman Allah. Jadi di sini perdebatan di sini kalau berbicara mengenai debat mengenai tentang siapakah Yesus ini, itu tidak ada arti, saudara. Tidak ada arti. Tetapi yang punya arti, kita harus apa? Mengikuti teladan Yesus, perintah Bapa yang di surga, perintah Yesus yang ada di dunia ketika dia turun ke dalam dunia, ketika dia bangkit, ketika dia naik ke atas, dia memberikan apa, saudara? Matius 28, pergilah dan jadilah semua bangsa muridku. Apa di situ dia katakan? Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dia akan menyertai sampai di akhir zaman, saudara. Ayat 20 dia bilang apa, saudara? Ajarkan yang seperti diajarkan yang dia masih di dunia. Apa yang diajarkan dia masih di dunia? Jadi ketika kita melakukan, dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Terima kasih. Shalom Elohim.